Hibrida Bimbel ALC. Welcome to our family semua asik. TJ Hibrida Bimbel ALC. Hope you have fun. Sebelum saya membuka bimbel ALC ini, lebih dahulu saya bekerja sama, bergabung dengan Sepuasip Indonesia, dan akhirnya saya diberikan kepercayaan, amanah, diberikan lisensi untuk bisa buka Sepuasip TC Hibrida. 1 tahun berjalan, orang tua yang tadinya dia hanya mengantarkan anak sempoa itu ngobrol-ngobrol sama saya supaya boleh nggak sih di sini ada tempat les yang lain sehingga bisa menunjang kegiatan belajar mengajar anak kami. Jadi kami tidak perlu ngantar anak itu ke tempat-tempat yang berbeda gitu. Misalnya anak mau les sempoa di sini, les bahasa Inggris juga di sini. Jadi tidak perlu kami setelah les sempoa jemput lagi antar ke tempat lain. Akhirnya saya berpikir juga bagaimana ya supaya dalam satu gedung ini bisa dilengkapi setelah Sepuasip sudah berjalan, dilengkapi dengan bimbel. Ya, latar belakang mendirikan bimbel ALC. Pasca Learning Center ini dibilang merupakan salah satu bimbel terbaru yang ada di Kota Bandung. Hadir untuk melengkapi kebutuhan para orang tua milenial. Kenapa orang tua milenial membutuhkan bimbel-bimbel pelajaran untuk anak-anaknya, tambahan-tambahan tempat belajar? Karena memang kebutuhan orang tua atau kebutuhan anak saat ini memang harus dilengkapi dengan tempat belajar tambahan. Kita tahu bahwa sekolah dasar saat ini kurikulumnya berbeda jauh dengan kurikulum kita dahulu. Pembelajaran anak di sekolah semakin banyak, semakin kompleks, bahkan pelajaran kita kelas 5 dulu, 5 SD dulu zaman saya itu adalah merupakan pelajaran anak SD kelas 1 atau kelas 2. Coba bayangin. Berarti kita sebagai orang tua harus kreatif. Bagaimana caranya supaya anak kita tidak tertinggal jauh dengan yang lain. Tentunya salah satu yang mungkin menjadi solusi adalah dengan memberikan anak sebuah ilmu tambahan di tempat bimbingan belajar yang profesional. Nah, beranjak dari situ, saya berpikir bahwa saya juga salah satu orang tua yang ingin memberikan hal terbaik di bidang pendidikan selain di sekolah untuk anak-anak saya. Jadi dari situlah saya berkonsultasi dengan beberapa teman yang ada di pakar pendidikan ya, yang ada di Universitas Bengkulu, kemudian teman saya yang ada di Kepala Prodi IAIN, kemudian ada juga teman saya yang beberapa masih di jurnalistik dan sebagainya. Saya berpikir bahwa apakah saya bisa membuka bimbingan belajar walaupun saya tidak pernah ada pengalaman di situ. Akhirnya kami mengumpulkan beberapa referensi-referensi dan terkumpullah satu kurikulum. Dan 2 bagian pertama dulu, yaitu bimbel baca dan tulis untuk anak usia prasekolah, kemudian bimbel bahasa Inggris dari mulai prasekolah sampai dengan anak SMP. Nah, setelah kurikulum itu jadi, otodidak semua nih kita kumpulkan teman-teman di bidangnya masing-masing. Kemudian kami mulai berkonsultasi dengan sahabat saya yang merupakan ahli hukum dan seorang notaris yang akhirnya membantu saya untuk melegalkan bimbel ALC ini menjadi satu bimbingan belajar yang memiliki payung hukum yang kuat,
sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Ijazah dan sertifikat yang keluar dari bimbel ini juga sah legalitasnya. Perlu sekali karena memang pelajaran anak saat ini berbeda jauh dengan kurikulum kita pada masa jadul dulu lah kira-kira. Inovasi anak saat ini pembelajarannya luar biasa. Ya, kita bisa lihat dari internet dan lain sebagainya, pelajaran anak-anak SD saat ini berbeda dengan anak-anak kurikulum zaman saya, kira-kira seperti itu. Kemudian di sekolah juga dia dituntut untuk sudah bisa. Misalnya ketika dia masuk SD, umur 6 atau 7 tahun ya, dia guru SD itu sudah terima bersih. Artinya anak yang masuk SD sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa dikte, sudah bisa mandiri. Nah, jadi di mana Bapak Ibu bisa mengajarkan anak-anak membaca, menulis, dikte, serta mandiri? Tentunya memerlukan tempat belajar, bimbingan belajar, bukan? Nah, begitu juga dengan bahasa Inggris yang saat ini juga ada di bimbel kami. Kegiatan belajar bahasa Inggris di sekolah itu akan lebih banyak hasilnya, atau akan lebih cepat anak-anak menangkap ilmu Inggrisnya apabila kita tambah dengan program-program bahasa Inggris yang ada di kurikulum les. Kurikulum les ini lebih banyak ke praktek biasanya. Kalau di sekolah itu biasanya kita berikan anak diberikan materi, kemudian praktek paling cuma berapa persen. Tetapi kalau di les atau bimbingan belajar itu persentase prakteknya akan lebih besar dibanding materinya. Materi yang kita sampaikan prakteknya bisa 2-3 kali lipat daripada materinya. Jadi potensi anak untuk bisa lebih banyak menyerap ilmu daripada yang tidak bimbel itu sudah betul-betul pasti gitu. Anak yang tidak bimbel otomatis dia hanya menerima pelajaran kurikulum yang ada di sekolah. Tetapi anak yang bimbel dia punya tambahan, bahkan dia punya trik-trik bagaimana menyikapi soal-soal ketika dia ketemu latihan-latihan atau pekerjaan-pekerjaan sekolah yang sebenarnya sudah dia temukan di bimbel. Dan tentunya di bimbel ini kami memberikan inovasi-inovasi setiap bulannya ya, karena anak akan bosan, dia belajar akan sangat membosankan apabila begitu saja kan, monoton saja dia belajar, cara belajar baca tulis begitu aja, cara belajar English begitu saja. Tetapi di sini kita padukan dengan kegiatan-kegiatan menarik yang membuat anak itu lebih besar kreativitasnya, lebih besar dia berinovasi supaya pelajaran itu cepat masuk ke dia dengan permainan-permainan, tentunya permainan huruf misalnya. Kalau untuk baca tulis, mana huruf S? Yuk cari mana huruf S. Tepuk. Yeay, boleh dibalik. Oke, boleh. Kemudian lagu kalau untuk bahasa Inggris, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. drama. What is this? That is a pencil case. Kemudian praktek-praktek membuat kue dalam bahasa Inggris. Atau conversation yang menarik di antara Miss dan anak gitu ya. Okay, how is in the class? People who can enter is not more than 42 minutes, and the kids are special. Oh, how do you like it? I like it, Miss. It's safe because of this
conditions, and the most important thing is the class is non-hygienic. Sehingga dengan kemasan yang baik, maka baca tulis dan English Club saat ini sudah berjalan di tahun yang ketiga. Teknis belajar di ALC, kita memberikan keleluasaan kepada para pengguna jasa kita, yaitu anak dan orang tua, untuk dapat memilih waktu dan hari di mana ayah dan ibu bisa mengantarkan anak, dan anak juga bisa datang tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban anak sekolah atau ada les renang dan lain sebagainya. Itu bebas memilih hari, karena kita buka dari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat ya. Tetap kita konsultasi karena saat ini kan kita membatasi jumlah anak yang ada di kelas. Kita akan ada obrolan terlebih dahulu. Kemudian waktu belajar. Waktu belajar di ini kalau untuk bahasa Inggris kita tidak cukup 1 jam. Kita berikan 1,5 jam 1 kali pertemuan. Waktu lesku 3 kali, 1 pertemuan 1 jam saja. Karena apa? Karena tadi kan kita lebih banyak praktek. Praktek itu membutuhkan waktu yang ada persiapan, kemudian buat materi dan lain sebagainya bersama-sama dengan anak. Jadi 1,5 jam adalah waktu yang pas untuk anak les bahasa Inggris. Tetapi kalau untuk calis atau baca dan tulis, si anak akan bosan dengan 1,5 jam. Kenapa? Karena rata-rata anak-anak calis ini adalah anak-anak usia preschool atau belum sekolah, atau mungkin masih kelas 1 gitu. Jadi dia belum betah untuk berlama-lama berhadapan dengan materi. Jadi 1/2 jam materi, 1/2 jam games. Cukup 1 jam saja anak ibu bisa menyerap ilmu baca dan tulis, dan 1,5 jam untuk bahasa Inggris. Bimbel ALC ini bukan satu sekolah formal, tetapi merupakan pendidikan non formal. Jadi kami tidak terikat waktu belajar sesuai dengan jadwal pemerintah. Ya, kalau jadwal pemerintah itu ada mulai bulan Juni, libur gitu kan, Juli masuk sekolah kembali. Tidak. Bimbel ALC buka setiap hari, setiap waktu. Bahkan hari libur pun, libur sekolah kita buka, karena banyak anak-anak libur sekolah yang tidak liburan toh. Jadi bisa mengisi waktu untuk datang ke bimbel ini seminggu hanya 3 kali. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, bimbel ALC hadir setiap hari, tidak ada pembatasan waktu, tetapi Senin sampai Sabtu saja ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu saja. Selagi kita tidak ada libur nasional, itu akan tetap buka.